Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Catur semuanya. Kali ini saya akan membahas secara singkat bagaimana hitam membangun pertahanan Skandinavia atau Scandinavian Defense untuk meredam pembukaan bidak raja yang dimainkan oleh putih. Yaitu dengan langkah yang dimulai oleh putih memajukan pionnya ke E4. Ini adalah pembukaan bidak raja. Hitam bisa meredamnya dengan pertahanan Skandinavia, yaitu pion maju ke D5. Tujuan ini adalah langsung menawarkan pertukaran ya, untuk membersihkan perak pusat dari penguasaan putih, sekaligus membuat keuntungan jumlah pion di sayap raja. Dimana jika putih makan, maka pion di sayap raja ada 4 bagi hitam dan putih hanya 3. Dan ini akan menguntungkan nanti di permainan akhir. Dan biasanya putih menerima karena akan menang tempo ya. Hitam ganti makan. Nah, putih mengusir menteri dengan kuda. Nah, di sini langkah terbaik bagi hitam adalah balik ke tempat semula. Nah, di sini hitam kalah tempo ya, seolah-olah ya. Tapi dia punya keunggulan tadi ya, jumlah pion di sayap raja lebih dominan ya daripada putih gitu ya. Dan biasanya akan berlanjut langkah ini. Putih bisa melakukan serangan tajam dengan memajukan pionnya ke D4. Hitam membalas ke E6 untuk memberi kesempatan mengaktifkan gajahnya ya. Dan seterusnya. Kira-kira demikian ya langkah singkatnya untuk meredam pembukaan bidak raja yang dimainkan putih, yaitu dengan pertahanan Skandinavia. Selanjutnya adalah tergantung langkah di permainan tengah dan permainan akhir ya, ketika di langkah pembukaan sudah dalam posisi berimbang. Untuk bersingkat waktu, saya akan memainkan dalam satu pertandingan catur secara online. Selamat menyaksikan. Sobat catur semuanya, ini adalah satu rekaman pertandingan saya secara online di situs chess.com dalam nomor catur Blitz 3-0 atau 3 menit tanpa tambahan waktu. Kali ini saya megang buah hitam atau dalam posisi bertahan melawan seorang pemain dengan akun berbendera Yunani. Ya, lawan melangkah pembukaan bidak raja ke-4. Saya jawab dengan pertahanan Skandinavia. Langsung mengajak pertukaran pion ke D5. Pertukaran diterima. Menteri diusir. Harus saya balikin lagi. Persiapan mengaktifkan gajah saya dengan majukan pion ke E6. Saya naikkan gajah sekaligus persiapan rokade melindungi kuda. Saya tutup dengan gajah ya untuk mengajak pertukaran. Putih rokade, saya juga rokade. Pertukaran diterima. Saja pertukaran kuda untuk menyederhanakan permainan. Ya, pertukaran diterima. Oh, ini kesalahan ya bagi putih ya. Tahukah sobat sekalian, kenapa langkah ini langkah salah ya? Dengan langkah ini, ketika terjadi pertukaran, putih nanti akan kehilangan satu pion ya, sehingga kalah satu pion ya. Seperti ini kira-kira langkahnya. Karena di sini pionnya nanti tidak ada dukungan ya.
saya makan gajah. Baca pertukaran. Putih juga makan. Saya makan dengan menteri. Nah, putih makan kuda. Nah, pion saya makan dengan menteri. Ya, disinilah saya unggul 1 pion ya. Saya unggul 1 pion ya, akibat kesalahan putih tadi ya, dengan memajukan pionnya ke C4 untuk mengusir kuda. Tapi itu langkah blunder sebenarnya ya, sehingga dia kehilangan 1 pionnya. Dan ya saya manfaatkan ya unggul 1 pion ini. Saya cepat tukaran sekaligus langkah jebakan ini ya, apabila dia makan. Oh, ini blunder ya, blunder kedua bagi putih ya. Karena dengan makan dengan benteng, maka dia akan kehilangan 1 benteng ya. Saya makan saja. Putih juga kehilangan menterinya. Nah, di sini saya unggul 1 benteng ya. Kalau dalam catur normal, seharusnya putih sudah menyerah ya. Karena kalah telak 1 benteng ya. Tapi ini catur blitz. Waktunya tinggal 1 menitan. Apapun bisa terjadi ya. Putih tidak menyerah putih. Skak. Skak. Ancaman skakmat ini ya. Satu langkah lagi, skakmat. Ya, skakmat. Demikian sobat sekalian, satu ilustrasi singkat tadi ya, sekaligus saya praktekkan tadi bagaimana keampuhan pertahanan Skandinavia dalam menghancurkan pembukaan bidak raja yang dimainkan oleh putih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.